Halo Smart People, jumpa lagi nih dengan saya Meli Oktavianti di acara Smart Talk dari RHB Sekuritas Indonesia. Lama sudah nggak bertemu ya Smart People dengan saya. Dan kalau misalkan kita lihat ada beberapa ketegangan geopolitik nih akhir-akhir ini, saya mau kepo-kepo nih seputar topiknya. Dan kebetulan di acara Smart Talk hari ini, topiknya adalah di balik ketegangan geopolitik ada potensi saham sektor energi. Dan tentunya saya nggak sendirian karena saya sedang bersama Mas Fauzan selaku analis dari RHB Sekuritas Indonesia. Halo Mas Fauzan, apa Hai, kabar? halo semua. Boleh disapa dulu nih smart people-nya, Hai, pada seperti itu. sehat? Mas Fauzan, Ya, aman? Sehat? alhamdulillah aman. Porto aman? Lumayan bergejolak juga Bergejolak ya? geopolitik, tapi oke lah. Sama kayak di Timur Tengah ya, Iya, bergejolak. betul. Nah, kalau misalnya kita tarik dari belakang nih Mas, Ya, itu kan ketegangan geopolitik itu mulai dari Februari ya. mm, Cuman masih berjalan terus nih sampai sekarang. Kemarin-kemarin itu kan ada drama tentang gencatan gencatan senjata. Cuman diserang lagi di ya, bagian Iran ya. Nah, kalau misalkan dari eskalasi geopolitik yang masih berlanjut dan Trump juga terlihatnya cukup inkonsisten nih dalam mengambil langkah. Namun yang menarik, respon market saat ini tuh udah nggak sevolatil yang ya, sebelumnya nih Mas ya. setuju. Udah ada pergerakan Betul. mulai buy, terus kalau misalnya kita lihat IHSG juga sempat hijau tipis terus Ya, merah lagi. ya, Nah, tapi terutama dari sisi pergerakan harga, salah satu sektor yang cukup terasa itu kan ada itu dari energi. ya, Kemarin saya juga sempat cuan sih dari energi, iya, memanfaatkan momentum itu ya. iya. Nah, kalau misalkan dari Mas Fauzan sendiri, bagaimana sih melihat fase di mana geopolitik itu masih penuh ketidakpastian, tapi market justru mulai bergerak sideways nih, Mas? Oke. Mungkin kalau kita lihat tuh dinamiknya sekarang hal yang paling buruknya adalah perang ya waktu awal itu kan terjadi Yes. tuh, orang-orang masih menunggu separah apa dampaknya dan waktu itu Mhm. IHSG dari level hampir 8.000 sekarang sempet turun di bawah 7.900 kan. Iya. Nah, kita lihat sebenarnya dari sisi yang paling worst case itu sudah lewat, Oke. tapi masa transisi sampai dia stabil itu yang Mhm. masih membutuhkan waktu. Jadi kita lihat sebenarnya penurunan itu sudah tidak menjadi signifikan, Yes. tapi masalahnya efek dari geopolitik ini itu lebih kerasa dampaknya di makronya. Oh, di makronya. Dari sisi apa namanya, Komoditas. komoditas dan Mhm. juga lebih karena ini apa namanya, efek dari, kurs kita. Iya. Kurs kita Mhm. sangat sangat melemah dan Iya, betul. juga, ekspektasi inflasi yang tinggi Mhm. gitu ya. So ini membuat dampak ke market itu menjadi lebih, gamang Mhm. istilahnya. Jadi mereka nggak melihat lagi sentimen yang fokus di Timur Tengah, tapi adalah lebih ke makronya sekarang, Oh, di sekarang makro. Indonesianya dan Betul. memang tone-nya adalah nggak bagus. Kalau kita ngobrol sama Mmm. insti di luar pun gitu ya, teman-teman retail juga ngelihat concern dari makro itu di Indonesia masih agak sedikit, belum banyak news yang bagus lah gitu Mhm. ya. So jadi memang kalau kita lihat sentimen yang sekarang masih kuat ekspektasinya tentu masih di energi karena harganya yang tinggi sehingga ekspektasi buat mereka dapetin, pendapatan juga lebih bagus gitu ya. Mhm. Mungkin di podcast kita kali ini mungkin akan lebih banyak bahas energinya di sisi sektor batubara dan Yes. kita tahu sektor batubara saat ini tuh untuk dari sisi harga terlepas dari seasonality-nya, itu harganya juga ngikut tinggi sama, Iya. harga di oil-nya Mhm. gitu. Jadi itu sentimen pertama yang kita lihat dari sisi pricing, itu sensitivitas ke harga sahamnya akan positif, masih tetap naik gitu ya. Oke, untuk sektor tersebut ya? Iya, Nah, kalau misalkan kondisi seperti ini tuh pernah terjadi di pasar saham Indonesia sebelumnya gak sih, Mas? Kayak misalkan, ada konflik yang mempengaruhi makro, cuman di sektor, energi batu iya, bara tuh ada pergerakan yang berbeda nih, berbalik. iya, yang paling dekat kita lihat itu waktu Covid. Mhm. Jadi waktu, lonjakan setelah Covid-nya selesai itu sekitar 3 tahun lalu ya, Ya. 4 tahun lalu, 3 sampai 4 tahun lalu, waktu itu harga batu bara itu melonjak tajam banget, Mhm. karena ada permintaan yang sangat tinggi ketika lockdown-nya sudah selesai. Selesai. Di saat itu juga perang, Rusia Ukraine terjadi. Ya. Jadi geopolitiknya tuh waktu itu memang impact-nya double sama normalisasi dari Covid. Jadi demand-nya tinggi, terus tiba-tiba supply-nya takutnya berkurang waktu itu dari, Rusia, which Mhm. is kalau geser dikit sebenarnya
harga batu bara itu akan naik Mhm. secara demand karena demand-nya tinggi itu karena harga gasnya mahal. Oh, oke. Ya, jadi substitusinya kalau misalkan harga natural gasnya itu mahal, biasanya pembangkit listrik itu akan cari substitusi yang istilahnya lebih murah, Yes, gitu. Dari sisi, energi yang dihasilkan. Nah, balik lagi mereka pasti akan cari batu batu bara. bara. Heeh, nah, tapi setelah beberapa lama, akhirnya turun juga kan. Iya. Tapi turunnya itu di level yang sebenarnya masih tinggi dibandingkan kalau kita lihat harga batu bara tuh 15 tahun yang lalu. Jadi Oh. sebenarnya harga batu bara di level $100 per ton itu adalah hal yang bisa dibilang tuh baru. Oh, Tapi kita oke. kan ngelihat kayak kita udah pernah ngelihat harga batu bara 300, Iya, 200 kan. Jadi setinggi kayak itu, wah terus turunnya tiba-tiba drop kan? iya, padahal itu level 100 itu adalah hal yang lumayan tinggi sebenarnya. Oh, Masih oke. memberikan margin khususnya buat, perusahaan batu bara di Indonesia, gitu. Mmm. Jadi menjawab pertanyaannya Mbak Amel, memang pernah sempat terjadi itu waktu Covid dan perang Rusia Ukraine gitu Mhm. ya. Dan kita lihat sih so far kondisinya masih kurang lebih sama lah ya. Jadi kita ekspektasi untuk harga batu bara khususnya itu masih akan tetap tinggi. Oh, jadi nggak ada pembedanya nih, Mas, kalau misalnya kita lihat dari historinya? Mmm, kita mungkin akan ngelihat, nggak se-ekstrim beberapa tempo yang lalu lah. Oh, Iya, oke. agak tinggi tapi nggak se-ekstrim sampai tembus 200 enggak. $200 per ton ya untuk harga Newcastle ya kayaknya enggak. Itu pengaruhnya bagaimana tuh, Mas? Kalau pengaruh sampai ke emitennya tentu positif, Mhm, tapi kan balik lagi ya, kondisi di Indonesianya tuh banyak kebijakan yang berubah. betul. Jadi adanya royalti yang lebih tinggi, Mhm. terus, tadinya mau dimasukin apa, bea ekspor gitu ya Oh, buat iya. emiten yang mau ekspor keluar, biasanya itu kan nggak ada. Mhm. Nah, dari sisi pricing tuh positif, tapi kita masih nunggu nih sentimen dari domestiknya itu seperti apa kebijakannya, karena implementasinya tuh belum fix. Itu yang Oke. masih ditunggu sama investor lah, Oke, gitu. masih dinanti-nanti ya? Ya salah satunya itu. Jadi batu bara ini masih primadona nih? Harusnya ya harusnya ya. Kalau dari semua hal yang bisa kita lihat checklist-nya kayak harga batu bara oke naik, Hmm, net profit-nya oke lebih bagus, yes. valuasinya masih relatively oke lah gitu Mhm. ya. Saya rasa sih untuk batu bara masih bisa dijadiin, opsi lah. Opsi ya untuk Iya, para investor ya? betul betul. Oke. Nah, kalau misalkan dalam kondisi downtrend seperti ini nih, Mas, Ya, pertanyaan klasik ya nih, datang dari investor nih. Selalu kapan sih waktu yang tepat untuk masuk terlebih untuk sektor batu bara? Kalau misalkan kita lihat sisi fundamental dan valuasinya sebagai dasar margin of safety. mhm, Apakah saat ini ada saham sektor energi yang batu bara yang mulai price in nih dari sisi, harga menurut Mas Fauzan iya. sendiri? Kalau khusus buat di batu bara gitu ya, kalau kita lihat harga sahamnya itu secara year to date dari Januari itu sebenarnya masih cukup signifikan naik Mhm, dan kita lihat hal yang terburuk sempat terjadi itu sudah lewat waktu di tahun lalu. oke. Jadi tahun lalu itu kan adalah, adanya perubahan royalti. Yes. Nah itu tuh udah beneran terjadi di tahun lalu dan kita tahu harga batu bara itu drop lumayan jauh tahun lalu. Jadi Ya. gambarannya itu waktu di 2024 itu masih $130 per ton di harga yang sama kayak sekarang. Mhm. 2025-nya itu turun di $106 per ton. Jadi ada penurunan lumayan signifikan dari harga di Mhm. 2025. Nah 2026 sekarang kita lihat harga batu baranya naik lagi. Ya. Jadi kecenderungan orang ngelihat kayaknya sektornya di batu bara itu net profit-nya akan growth-nya lebih bagus lah gitu ya. Nah itu yang membuat orang-orang itu dari awal tahun udah mulai collect saham-saham batu bara. Nah, tapi kalau kita lihat secara nilai fundamentals-nya Mhm. gitu, fair value dari masing-masing coal company ini, sebenarnya di level sekarang itu masih ada upside. Saya bisa bilang untuk beberapa nama pilihan di sektor batu bara kayak AADI gitu Iya. ya, terus ada MR, Bukit Asam, Bumi, beberapa nama yang kita tahu secara operasionalnya masih stabil, terlepas dari, isu RKAB juga Iya. gitu ya. RKAB itu selalu jadi keyword yang orang-orang tuh selalu jadi pertanyaan. Mhm. Tapi kita tahu volumenya itu mereka masih bisa produce lebih tinggi dari tahun lalu, dengan harga yang lebih bagus dan menurut saya resiko dari kenaikan, harga fuel Mhm. di cash cost-nya Iya. itu nggak sesignifikan yang kita kira. Jadi margin-nya masih bagus. Oh, oke. So, kita bisa lihat sama ratain untuk di sektor batu bara itu mungkin untuk saat ini di trading teman-teman ya, secara upside mungkin bisa di rentang 30% dari level hari ini tuh masih bisa untuk beberapa nama kayak ADI, ADMR, Bukit Asam, ITMG itu masih relatively bagus. Oh, oke. Nah, itu faktor atau indikator yang menunjukkan bahwa saham tersebut sudah price in tuh, Mas? Ya, oke, kalau dari sisi yang priced in mungkin Mhm. harga udah ekspektasi, Yap. volume juga,
dari target kita bisa, mengestimasikan hal tersebut ya. Mhm. Tapi ada indikasi kalau pemerintah itu akan merelaksasi kebijakan RKAB sehingga beberapa company yang, RKB-nya itu sudah disetujui awal tahun, mereka Mhm. masih bisa nambah kuotanya. Mhm. Nah itu tuh baru akan kelihatan nanti pasca, di pertengahan Juni mungkin awal-awal Mhm. Juni kita akan tahu mungkin nanti akan ada beberapa emiten yang masih bisa ningkatin volume. Yap. Itu yang belum ter-priced in sebenarnya. Oh, oke. So, jadi secara net profit menurut saya itu masih aman dan, di level sekarang dengan harga Newcastle masih di level $130 per ton, itu secara PE itu masih sangat menarik. Jadi teman-teman kalau masih mau collect di level sekarang misalkan belum punya gitu ya, Mhm. masih visible. Masih visible ya? Iya. Oke. Terus kalau untuk memperkuat conviction nih untuk para Mhm. smart people yang mau memilih sektor batubara nih ya Iya sebagai, pilihan sahamnya, iya. kalau dibandingkan dengan sektor lain nih, bagaimana sih positioning sektor energi terutama batubara saat ini? Apakah sudah cukup stabil untuk jangka panjang atau cocok tuh dimanfaatkan untuk trading, apa namanya, trading pendek aja nih, Mas? Iya, tentunya karena ini kan levelnya lebih ke cyclical gitu ya. Mhm. Batu bara kan juga harganya naik turun Yes. terkait dari perubahan musim dan seasonality. Jadi menurut saya lebih ke short dan medium. Mhm. Dan juga mungkin kalau misalkan teman-teman mau lebih convince untuk apa istilahnya, ngelihat batu bara lebih dalam lagi, mungkin menunggu sampai akhir bulan ini ketika beberapa company itu udah rilis laporan keuangan di first quartal Oh. heeh. Jadi as long sebenarnya kalau di first Q itu tuh, perusahaan batu bara itu secara per kuartal itu net Mhm. profit-nya akan turun, tapi itu kan seasonality yang sangat lumrah terjadi ya. Mhm. Tapi kalau kita nanti bisa ngelihat adanya komparasi, kuartal 2026 dengan kuartal 2025 adanya lonjakan yang cukup tinggi, Mhm. terus, itu match dengan, apa namanya, perubahan dari selling price yang lebih tinggi, Mhm. terus marginnya juga oke, hopefully nanti di second Q-nya akan follow. So, menurut saya kalau teman-teman mau convince tuh mungkin mau nggak mau harus nunggu dulu di laporan keuangan ini dan which is sekarang mau mau keluar juga rilis ya first Q di bulan April atau, awal Mei. So, dari situ mungkin baru akan bisa terlihat Mhm. real operational-nya seperti apa nanti. Oke, jadi hold dulu nih ya, wait and see dulu nih sampai akhir Ya, bulan tapi ini. nggak akhir bulan ini juga nggak udah mau beres juga ya. Oh, Jadi udah menurut saya kalau emang mau beli, beli sih. sekarang. Oke, tadi kan sempat disebut juga ya di Iya, apa namanya ada ADI sama ADMR. betul. Nah, kalau dari Mas Fauzan sendiri, apakah ada proyeksi yang terdekat nih Mas, yang Iya, buat apa namanya smart people tuh makin yakin dengan saham tersebut? oke, seperti yang saya mention tadi ya, kalau untuk ADI sama ADMR itu upside-nya 30% dari sekarang, itu Mhm. secara fundamental. Mhm. Dan itu terlepas dari valuasinya yang memang relatively menarik, Mhm. terlebih untuk AADI ya. AADI kalau misalkan teman-teman follow tuh kan mereka mau jual aset, salah satu Oh, aset ya. di Australia, Mhm. Kestrel. Nah itu, besaran dari hasil yang akan mereka jual itu banyak yang, merumorkan mungkin Mhm. akan dibagikan secara spesial dividen dan Mhm. mungkin nanti kalau itu terjadi di level sekarang itu yield-nya 19%, which is itu besar gitu Yap. ya. Tapi kan ini masih rumor, tapi kalaupun memang mereka nggak jadi bagikan, di level yang sekarang pun untuk AADI itu relatively menarik karena AADI secara margin, kita tahu Adaro Indonesia itu yang marginnya paling bagus, Mhm. jadi mereka punya cost disiplin yang lumayan oke. Dan PE-nya, teman-teman mau nggak mau harus ngeliat valuasinya kalau secara PE forward 2026 itu Mhm. masih di bawah 7 kali, masih relatively murah, 6 kali malah. Dengan rata-rata untuk di sektornya sekarang tuh di 8 kali. So, jadi untuk mereka ngejar sampai ke PE 8 kali, dihargai lebih mahal sektornya Iya. tapi AD-nya masih under value, Mhm. di situ sebenarnya katalis utamanya buat AD karena kita lihat juga Adi sebenarnya year to date udah naik lumayan tajam gitu ya, Yap. ini mungkin terlepas dari rumor yang Kestrel. Tapi saya rasa di level sekarang pun masih ada upside dan untuk, saya untuk target price, last price-nya sekarang saya lupa, tapi upside, saya yakin untuk di Adi sama ADMR itu 30%. Wis. Which is kalau dari sisi timing kalau fundamental tuh nggak bisa terlalu Ya. exact tahu gitu ya, Iya, tapi benar. di level yang sekarang, kita udah tahu beberapa, apa namanya, komponen penopangnya kayak harga,
yang akan naik gitu ya, Mhm. di batubara sama earnings-nya bagus, upside 30% itu menurut saya udah relatively pasti, Oke. gitu. Terus kan tadi udah dibahas nih sama Mas Fauzan terkait Iya proyeksinya. iya Cukup positif sekali ya Mas ya, iya. upside 30%. Nah kalau untuk resikonya gimana nih Mas? Nah, Kalau resiko misalnya kita betul. lihat, mungkin ada pengaruh kebijakan Iya atau apa namanya, makro juga itu iya. gimana tuh Mas? Lebih ke sensitivitas harga minyak sekali lagi. Oh, Jadi kita kan nggak tahu nih, ke depannya itu ya mungkin orang-orang akan memperkirakan efek dari harga Brent, mhm, harga fuel itu kan mungkin akan elevated di atas $100 $100 per barrel itu mungkin adalah hal yang bisa dibilang mutlak. ya, Tapi apakah bisa sampai menyentuh ke $120 per mhm, barrel nggak kita kan belum tahu, yaitu di level yang itu $120 per barrel itu harus equal dengan Newcastle di level $160 per oke, ton mhm, untuk bisa memitigasi kenaikan si mining cost-nya. Karena mmm, 50% mining cost itu banyak datangnya dari kebutuhan si biaya bahan bakar. Karena mhm, kan mereka kan pakai diesel B40 iya, udah nggak disubsidize ya. mhm, Terus kita tahu kan harga diesel B40 itu dari tahun lalu masih sekitar 15.000 per liter, sekarang tuh mereka nembus hampir 30.000 per iya, liter. Jadi itu tinggi banget. iya Nah, banget, menariknya sih kalau kita ngobrol sama emiten beberapa, mereka tuh punya stockpile yang lumayan cukup, jadi masih pakai fuel yang install mereka lama, oh stockpile yang sudah, lama, heeh, iya. Jadi secara cash cost itu kemungkinan harganya yang mereka incur per ton itu nggak terlalu jauh tinggi jauh, lah. As long harga batu bara acuan itu yang kita lihat itu mhm, nggak drop sampai iya, $110 per ton tuh menurut saya masih oke, gitu. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Amel, pertama yang kita lihat sih sensitivitas untuk harga fuel-nya itu mhm. tadi ya, dan ini akan merembet ke makro dan, market sentimen. Oh oke, Kita tahu kemarin kan BCA juga dihajar ya, iya, jadi kan kayak implementasikan kalau makin dalam ya, investor yang beneran prudent gitu, mhm, udah hampir lost conviction di Indonesia, gitu betul, kan. Dan itu sangat disayangkan. Nah, itu juga tentunya akan kena dampaknya secara sektoral juga. Jadi nggak mhm, hanya batubara, tapi semua sahamnya semua, jadi ini. Nah, ya yang saya bisa bilang sih saat ini untuk harga saham-saham batubara itu fair value-nya masih, atraktif secara valuasi. mhm, Karena mereka dalam posisi, tahun lalu itu mereka jurang gitu mhm, ya. Jadi menurut saya sih masih ada ruang buat mereka expand lagi secara yap, profit. So jadi ya, wajar kalau untuk saham batubara itu masih bisa di-collect. oh oke. Kalau misalkan saya mau tanya nih Mas ya, sebagai warga retail retail Unyu ini, kan ada pertanyaan juga mungkin dari smart people Mhm, terkait, dividen nih. iya, Apakah, perusahaan sektor apa namanya, mhm, batubara itu tuh, ada kemungkinan mendapatkan dividen yang lumayan nggak sih Mas? iya, Sebagai pertimbangan juga nih smart people yang mau betul, masuk ke sektor batubara? iya. Kalau secara dividen untuk beberapa saham batubara yang fokus untuk di jualan batubaranya Mhm, gitu ya. Kita tahu Bukit Asam itu masih jadi pilihan karena PTBA ya? PTBA itu, satu sisi sekarang valuasinya agak tinggi dan, Mhm. across konsensus mungkin nggak banyak yang masih pakai buy karena Oh, oke. sekarang fair value-nya masih di level harga yang saat ini sama. Mhm, Tapi untuk dividen kalau teman-teman emang, pengen ada buffer gitu di portofolionya yang bisa bagiin yield yang lumayan itu masih mhm, Bukit Asam. Yang kedua mungkin di situ ada, ITMG. yaps. ITMG itu masih dapetin dividen yang lumayan oke. Gambarannya tuh mungkin kalau dari secara dividen, Bukit Asam tuh 12-an persen, 10%. Jadi kalau teman-teman, dapetin yield-nya pada hari itu, dibagikan dividennya mungkin yield-nya itu sekitar 10-12%. Oh, lumayan Ya ya, Mas? ya, itu memang selalu jadi, daya tarik utamanya untuk di apa namanya, Bukit Asam secara khususnya ya. Mhm. Yang kedua tuh, ITMG. ITMG juga masih bagi dividen. Oh, oke. Ya, dan yang ketiga yaitu, kalau misalkan dari sisi AAD nanti bisa memberikan spesial dividen, ya dividennya bisa lebih dari 15% which is itu besar. Oh. Tapi saya belum bisa confirm apakah mereka Mhm. akan bagiin spesial dividen apa enggak. Oke. Cuman, untuk saat ini sih memang AAD belum ada, mereka sih komit akan bagiin dividen policy yang stabil. Kalau ngelihat dari Adaro kemarin mereka bagiin sekitar 4%-an. Oke. So jadi itu sih gambarannya.
Bang. Oke, dividen juga ada ya smart people ya. Jadi jangan khawatir nih kalau misalkan yang biasa main dividen kan juga ada kan ya Mas, smart people yang cari saham yang dividennya lumayan. Nah tadi juga bisa di-watch mungkin dari PTBA, ITMG. Nah kalau misalkan terkait emiten-emiten yang sudah disebutkan dari Mas Fauzan nih, Ya. bagaimana sih komposisi investornya? Apakah lebih didominasi retail, institusi lokal atau asing nih Mas? Oh ya, ini pertanyaan yang menarik. Mm. Foreign kita tahu investor asing itu sudah mulai nggak banyak masuk. Hmm, Jadi karena semenjak memang dari sisi pemberi rating credits di Indonesia untuk Indonesia kan cukup banyak nggak meyakinkan ya. ya. Jadi mereka banyaknya juga mungkin ngurangin porsi di sana. Oke. Dan untuk di batubara itu beberapa investor asing juga mengaplikasikan apa namanya, pedoman ESG Oke. dan, mereka lumayan strict dan seperti salah satu klien kita juga yang di luar itu mereka memang memang nggak bisa ikut, ambil portfolio batubara. Hmm. Jadi memang kalau untuk kita lihat portfolionya di asing itu mungkin, ada penurunan. Hmm. Untuk institusi menarik ada kenaikan. Oh, Iya. seperti itu ya, Mas? Iya, karena memang menjelang, musim dividen di beberapa company-nya juga Mhm. mungkin ya, ada sedikit peningkatan dan sisanya mungkin turbulensinya lebih banyak di retail. Tapi Oh, kalau secara komposisi nilai, apa namanya, nilai secara komposisi berapa besar iya, triliunan mhm. rupiahnya tentu masih retail sih. Oh, oke. Iya, jadi nggak ada yang khusus institusi di Indonesia mungkin yang, fokus di batubara mungkin nggak banyak ya. Mhm. Jadi mungkin dominasinya masih di retail saat Masih di ini sih, Mbak, retail ya. heeh. Cuman cukup menjanjikan ya, Mas, kalau misalnya lihat dari komposisi investornya. Masih menjanjikan karena tadi balik lagi sentimen buat di harga batubaranya tuh masih sustain. Mmm, mhm. Paling nggak di situ keyakinan investor retail lihat itu mungkin masih ada lah di Yap. batubara kan, iya. Oke, kalau misalnya kita tarik nih Mas ke Mhm, lebih luas ya, ke industri energi di Indonesia yang masih iya banyak bergantung banget pada komunitas yang raw gitu. iya. Nah, bagaimana sih outlook-nya ke depan? Apakah masih punya runway panjang atau mulai tertekan nih Mas dengan tren transisi energi dan munculnya pemain baru? Saya rasa nggak. Enggak? Karena itu adalah tesis yang saya pakai untuk menghitung, apa, resiko istilahnya resiko downside ya. Oh, Jadi heeh. kayak, apa, transisi renewable akan Iya, membuat, apa, EBT, EBT ya, EBT. EBT itu nyatanya kita kan nggak bisa predik geopolitik ya. Siapa Bener. yang bisa menyangka kalau Trump itu nekat bisa nyerang Iran, which is memang sebenarnya itu udah banyak rumornya 3 tahun lalu Mhm. berseliweran. Tapi kita kan nggak tahu next-nya seperti apa, mungkin nanti ada China, Taiwan gitu, Oh, mungkin kita oke, kan nggak tahu heeh. ya, ekspektasinya kayak gitu. Jadi turbulensi yang sangat, apa namanya, ketakutan pemerintah untuk ketahanan energi, Mhm. itu masih akan membuat batu bara itu menjadi alternatif yang masih menarik kalau hal-hal seperti ini terjadi, gitu. Yap. Jadi kita tuh diuntungkan, kenapa kita diuntungkan, kita punya banyak reserve batu bara, kita nggak beberapa tetangga lain yang mungkin memang sudah bersih gitu ya, Mhm. disiplin untuk peduli lingkungan dan Iya, mereka pakai natural gas sebagai pembangkit listriknya, mhm. tapi sekarang ketar-ketir kan, Iya, susah. Nah, Indonesia itu kan pembangkit listriknya PLN masih pakai batu bara, jadi iya, kita masih main-nya. menikmati listrik yang Iya, betul. relatively okelah gitu. Jadi menurut saya sih demand untuk batu bara itu masih akan tetap tinggi Mhm. dan, selama selama politiknya masih mengarah kepada, apa namanya, agresivitas lah kalau Mhm. saya bilang ya. Mereka tuh nggak peduli dulu soal lingkungan menurut saya. Betul ya kalau misalnya Jadi kita lihat. mereka mereka udah nggak ngelihat hal itu jadi priority Iya, sekarang. Mereka lebih ngelihat kayak dominasi aja. iya betul. Kalau itu sudah terjadi tentunya, kita Indonesia memang harus lebih concern untuk bisa meng-collect batu bara kita tuh lebih dimahalkan lah gitu. Kan Dimahalkan. lu butuh kan? Iya, Wah, mahalin gitu kan. dimahalin ya. Iya, Eropa pun juga sekarang kan beberapa ada yang shifting lagi ke coal kan, Iya, gitu. Jadi saya rasa sih ini menarik dari sisi jangka panjang pun kan kebutuhan listrik itu tetap meningkat ya, Mbak, ya. betul. Terutama juga kayak energi dari AI, Mhm, mungkin beberapa ada yang sangat concern AI-nya harus dari EBT, tapi kan mhm. itu nggak bisa di-support banget Iya, kan, secara energi itu nggak stabil, belum belum banyak gitu. belum banyak. Jadi mau nggak mau pasti akan tetap masuk batu bara dan saya rasa saya lihat gitu ya untuk harga batu bara itu, akan tetap stabil di level 110 sampai $120 per ton, which is itu masih akan tetap menjadi
pemberi benefit utama untuk emiten-emiten yang kita tahu di IHSG. Oh, betul sih, apalagi sekarang ada tren kendaraan listrik tuh ya, EV juga Iya, untuk ngecasnya kan pakai listrik tuh, Mas. iya, listriknya pun Indonesia tentunya masih pakai batu Batu bara. bara. Oke. Nah, kalau misalkan dari untuk emiten yang mulai melakukan diversifikasi atau transformasi bisnis nih, Mas, Ya, apakah ini sinyal tuh positif atau justru menunjukkan adanya tekanan dalam bisnis utamanya? diversifikasi itu yang kita tahu nama-nama seperti Indika itu yang mempelopori dan Toba ya. Oh, oke. Itu yang mempelopori bahwa mereka akan sangat fokus untuk mendivers di luar Mhm, bisnis batu bara dan saat mhm. ini untungnya untuk Indika mereka punya chance bisa divers di emas. Oh, oke. Itu jadi salah satu, pilihan juga untuk Indi by the way juga itu hal yang menarik ya karena Mhm, saya lihat di sini kalau dari data saya mungkin Indi, secara upside mungkin besar salah satu yang mungkin oh enggak, mungkin 12% dari sekarang, oke. Which is itu juga sebenarnya Indi lebih banyak ditopang sama emas. oh, Sedangkan kalau Toba mungkin mereka akan fokus lebih banyaknya di renewables gitu mhm, ya, mereka punya solar PV dan yang lainnya, tapi kan saya rasa yang lebih kental ranah politiknya kan di Toba waktu iya, itu ya. Dan, itu belum memberikan hasil kepada dan keyakinan investor lah, mmm, dari sisi earnings mungkin belum kelihatan. yap, So, jadi diversifikasi itu juga Eee, adalah upaya mereka untuk dapetin funding yang relatively lebih lebih, eee, besar lagi ya? besar lagi. Karena Mhm, sekarang financing kan banks-banks itu ngeliatin sebersih apa bisnisnya, itu jadi mhm, concern juga. Tapi saya lihat bagi mereka yang sudah melakukan transisi untuk nama-nama kayak Indika dan Toba, mhm, mungkin itu tergantung dari strategi company-nya, apakah mhm, mereka tuh pinter untuk cari chance kemarin Indi pinter mereka dapetin emas gitu ya. iya, Kalau yang Toba saya nggak terlalu lihat mereka ekspansi ke arah sana, tapi mhm, lebih fokus di renewable dan kita tahu tuh cuannya untuk renewable itu agak lama yap, karena, birokrasi, ya, balik lagi. Jadi itu menjadi resiko utama sebenarnya sih Mbak Amel, tapi karena oke, itu bukan menjadi suatu keharusan saat ini, ya, jadi Indonesia tuh masih sangat mendukung emiten-emiten yang bergerak di upstream, mhm, pengeruk batu bara, batu jadi bara. itu belum menjadi, resiko menurut saya kelihatannya untuk mereka divers lah. Oh, oke. Nah, Mas Fauzan, mungkin kalau misalnya kita lihat ya di kondisi market market seperti sekarang, dari Mas Fauzan sendiri tuh ada tips atau hal-hal yang perlu diperhatikan nih untuk para investor agar tidak salah langkah nih, Mas? Pertama, mau nggak mau ya ini klasik sih, ini, wait and see, Oke, karena, sekarang kan udah mau masuk bulan Mei ya. ya, Sell on May on Go Away itu kan sebenarnya selalu terjadi dan memang itu, adalah abnormality yang memang mhm, sudah diwajari oleh para pelaku investor di pasar modal. mhm, Dan ini juga tergantung dari strategi ke depannya tuh nanti akan seperti apa kita mau rebalancing portfolio kita. ya, Saya lebih cenderung ngelihat company yang punya, apa namanya, pergerakan net profit balik lagi, mhm, harus mau nggak mau ngeliatin net profit growth dan itu tuh ada di sektor, batu bara dan metals yap, kebetulan, 2 itu masih oke. Dan saya lihat kalau misalkan teman-teman mau cari, hal-hal yang lebih defensif lagi, balik lagi mungkin banks, eee, apa namanya, heavy on banks, mhm, mungkin lebih dari 0,5% portfolio teman-teman di banks, it's okay. Tapi sisanya kalau mau capture alpha lebih, mhm, menurut saya di ranah sektor energi, batu bara, oil juga, dan mungkin di metals itu salah satu opsi yang menurut saya masih menarik yap, gitu. Jadi teman-teman memang PR-nya adalah untuk selalu ngelihat pergerakan, berita di makro dan juga di geopolitiknya gitu ya. Sembari juga harus rajin satu-satu ngecek laporan keuangan, itu PR investor. PR ya, Jadi bukan hanya analis yang ngerjain itu, tapi mereka yang memang pengen ngerti pasar modal itu harus harus tahu. tahu, Jadi, kalau misalkan butuh bantuan bisa ingin delve lebih dalam, baru kita mhm, masuk nih ya analisnya untuk bantuin, conviction-nya lah ya, conviction-nya, karena kita emang kerjanya seperti itu. ya, Tapi saya tuh selalu bilang ke teman-teman kalau misalkan emang ingin lebih ngerti dari sisi, pergerakan sahamnya, harus rajin-rajin baca laporan keuangan dan mhm, memang kalau untuk rebalancing portfolio menurut saya energi dan, metals mhm. itu masih menarik, Mbak Amel. Oh, oke. Nah, mungkin terakhir nih, Ya. topiks dari Mas Fauzan untuk para smart people nih gimana nih, Mas? Oke, topik balik lagi, ya. Kalau di metal saya suka Antam, Oke, dan juga saya suka Merdeka Group.
MBMA dan MDKA itu Mmm, masih menarik. Lalu untuk di batubara saya lebih cenderung suka ADMR dan AADI, Adaro Group. AADI memang karena ada potensi dari penjualan Kestrel. mmm, Yang kedua untuk ADMR kita tahu akan ada ranah bisnis baru di aluminium oke. dan itu akan membuat lonjakan net profit-nya akan lebih menarik. Kita lihat di beberapa saham ini secara valuasi juga masih relatifly di bawah dari rentang mereka yang paling mahal gitu ya. Masih di bawah rentang dari ketika mereka dihargai premium sama Mhm investor. mhm. So jadi menurut saya ini tinggal kestabilan dari ekonomi di Indonesia. Jadi Itu selama aja ya? iya, jadi selama kita ngelihat kursnya masih agak melemah tuh susah buat kita convince keluar. Yap. Meskipun memang kalau secara tulisannya gitu secara matematikanya gitu ya, Mhm. mereka yang dollar earners itu harusnya punya forex gain yang lumayan oke, teman kan refleksi ke sahamnya itu yang masih butuh, kestabilan dari sisi domestik lah. Mudah-mudahan memang gejolak ini bisa agak mereda, sehingga teman-teman juga bisa ngelihat sebenarnya fundamental pasar modal di Indonesia itu masih terjaga. Oke, berarti dari Mas Fauzan sendiri untuk metals ada Antam, MBMA, MDKA, dan Ya, untuk coal itu ada ADI, AADI, dan ADMR ya betul. Mas ya? Ya, Oke, nah itu untuk pilihan-pilihan smart people untuk kalau misalkan mau masuk ke sektor batubara yang tadi sentimennya cukup positif ya Mas ya. Tadi ya, ada yang upside sampai 30%. Nah, kalau untuk smart people mau cek-cek lagi terkait pandangan dari Mas Fauzan, boleh di-rewatch di YouTube RHP Sekuritas Indonesia. Karena ini sudah 30 menit berlalu Mas Fauzan, ya. kita cukup sudahi ya. Mungkin bertemu di lain waktu. Nah, untuk smart people di sini aku mau infoin kalau misalkan smart people mau lebih punya modal lebih besar tapi takut nih untuk biayanya, jangan khawatir karena RHB Sekuritas sedang ada promo margin 7,7%. Nah, itu bisa dimanfaatkan smart people agar modal lebih besar tapi biayanya lebih ringan. Oke, terima kasih Mas Fauzan untuk waktunya. Saya Amelia Oktavianti undur diri dan sampai jumpa smart people. Bye.